Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan, salam sejahtera bagi kita semua. Sebelum kami memulai hasil diskusi kami akan memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama, saya sendiri Vina Febrianti dengan NIM B052054 dan teman saya Yusuf Nur Wahyudi dengan NIM B052057. Kami dari Prodi Sastra Arab, Fakultas Ilmu Budaya, Universitas 11 Maret Surakarta. Langsung saja kami di sini akan membahas mengenai analisis metode pembelajaran bahasa Arab di SMP Islam Al-Hadi Sukoharjo, mata kuliah pengajaran bahasa Arab oleh Bapak Habibi Muhammad Lutfi SSM Hum. Poin yang pertama yaitu pengertian-pengertian. Jadi sebelum membahas kepengertian ini, saya akan menjelaskan sedikit mengenai model pembelajaran. Jadi model pembelajaran adalah bentuk pembelajaran yang tergambar dari awal sampai akhir yang disajikan secara khas oleh guru di kelas. Jadi dalam model pembelajaran terdapat strategi pencapaian, kompetensi siswa dengan pendekatan, metode, teknik, dan prosedur pembelajaran. Dalam pengajaran bahasa termasuk bahasa Arab ada 3 istilah penting yang perlu dipahami, pengertian dan konsepnya secara tepat. Yang pertama yaitu ada pendekatan atau madkhol, yaitu konsep dasar yang mewadahi, menginspirasi, menguatkan, dan melatari metode pembelajaran dengan cakupan teoritis tertentu. Yang kedua yaitu ada metode atau thoriqah, merupakan prosedur, urutan, langkah-langkah, dan cara yang digunakan guru dalam pencapaian tujuan pembelajaran. Yang ketiga yaitu teknik atau uslub, merupakan kegiatan spesifik yang diimplementasikan di dalam kelas selaras dengan pendekatan dan metode yang telah dipilih. Jadi ketiga istilah tersebut itu memiliki hubungan yang hierarkis. Dari satu pendekatan bisa menghadirkan satu atau beberapa metode, dan dari satu metode bisa mengimplementasikan satu atau beberapa strategi. Slide berikutnya yaitu ada pendekatan PBA. Jadi dalam pengajaran bahasa Arab dikenal 6 macam pendekatan. Pendekatan yang pertama yaitu pendekatan kemanusiaan atau disebut al-madkhol al-insani. Jadi pendekatan yang menekankan peran penting peserta didik dalam proses pembelajaran. Jadi peserta didik dilihat sebagai individu yang memiliki hak-hak sebagai manusia dan harus diperlakukan secara manusiawi, bukan sekedar objek pasif yang menerima instruksi dan memberikan respon. Yang kedua ada pendekatan berbasis media atau al-madkhol al-tiqoni, yaitu metode pembelajaran yang sangat mengandalkan penggunaan berbagai media dalam proses pengajaran. Media pengajaran di sini merujuk pada berbagai alat bantu atau sarana yang digunakan untuk menyampaikan materi pembelajaran. Pendekatan yang ketiga yaitu aural oral atau al-madkhol al-sama'i al-syafahi, adalah sebuah metode pembelajaran yang memiliki asumsi dasar bahwa bahasa sebagian besar terbentuk melalui pendengaran dan pembicaraan, sementara tulisan adalah sekedar representasi dari ujaran. Yang keempat ada pendekatan komunikatif atau al-madkhol al-ittisali, adalah metode pembelajaran bahasa yang menempatkan penekanan utama pada kemampuan komunikasi praktis dan aktif. Dalam pemahaman untuk audiens yang lebih luas, ini berarti bahwa pendekatan ini lebih fokus pada bagaimana seseorang itu benar-benar dapat menggunakan bahasa Arab dalam situasi kehidupan sehari-hari dengan lancar dan efektif. Selanjutnya ada pendekatan analisis dan non-analisis. Pendekatan analisis itu apa sih? Pendekatan analisis adalah pendekatan yang menjadikan sosiolinguistik sebagai dasar pertimbangan analisis. Sedangkan pendekatan non-analisis menuntut pengajaran bahasa pada situasi-situasi kehidupan yang alami dan difokuskan kepada topik-topik pembicaraan yang berkaitan dengan kehidupan psikologis murid. Selanjutnya yaitu ada metode PBA. Jadi metode pengajaran ini dikelompokkan menjadi 3. Yang pertama ada metode yang berpusat pada bahasa, yang kedua ada metode yang berpusat pada pembelajaran, dan yang terakhir ada metode yang berpusat pada siswa. Metode yang berpusat pada bahasa ini dibagi lagi menjadi 6, yaitu yang pertama ada metode gramatika terjemah, yaitu untuk mengajarkan siswa tentang tata bahasa dan penerjemahan teks-teks dalam bahasa target atau bahasa yang dipelajari ke dalam bahasa asal mereka. Yang kedua ada metode langsung. Metode ini untuk mengajarkan siswa langsung terlibat dalam berbicara dan mendengar dalam bahasa target tanpa tergantung pada penerjemahan atau penggunaan bahasa itu. Yang ketiga ada metode membaca. Pendekatan ini menekankan pembacaan teks dalam bahasa target sebagai sarana utama untuk memahami dan memperoleh pemahaman bahasa. Yang keempat ada metode audiolingual.
Jadi metode ini itu pendekatan dalam pembelajaran bahasa yang mengutamakan pengembangan kemampuan berbicara dan mendengar dalam bahasa target. Yang kelima ada metode kognitif, yaitu kombinasi antara fokus pada penguasaan keterampilan berbicara dengan pemahaman yang kuat tentang tata bahasa. Dan yang terakhir ada metode eklektik. Metode ini untuk menciptakan pengalaman pembelajaran yang lebih holistik dengan mengambil yang terbaik dari berbagai sumber dan mengadaptasikannya sesuai kebutuhan siswa dan konteks pembelajaran. Poin yang kedua yaitu ada metode yang berpusat pada pembelajaran. Ini dibagi lagi menjadi 5, yaitu yang pertama ada Total Physical Response. Metode ini yang mengajarkan bahasa dengan menggabungkan gerakan fisik. Yang kedua ada Silent Way. Metode ini di mana guru berbicara sedikit atau tidak sama sekali dan siswa didorong untuk aktif berpartisipasi dalam pembelajaran. Yang ketiga ada metode belajar konseling. Metode ini melibatkan bimbingan atau konseling yang difokuskan pada pembelajaran. Yang keempat ada metode alamiah, yaitu metode yang menekankan pembelajaran bahasa alamiah serupa dengan cara anak-anak belajar bahasa ibu mereka. Dan yang terakhir ada sugestopedia, yaitu metode yang menggunakan teknik relaksasi dan sugesti untuk memfasilitasi pembelajaran. Yang ketiga yaitu metode yang berpusat pada siswa. Jadi metode ini itu termasuk dalam metode komunikatif, merupakan pendekatan pembelajaran bahasa yang berfokus pada siswa. Metode berpusat pada siswa, terutama metode komunikatif, menganggap pentingnya pengembangan kemampuan komunikasi sehari-hari dalam bahasa target. Pembelajaran didesain untuk menciptakan situasi komunikatif yang mirip dengan kehidupan sehari-hari siswa, sehingga mereka dapat mengaplikasikan bahasa target dengan lebih percaya diri dan efektif dalam situasi dunia nyata. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya saya akan melanjutkan presentasi dari Mbak Vina. Ya, selanjutnya adalah 4 macam keterampilan dalam pembelajaran bahasa Arab. Nah, 4 macam keterampilan ini sendiri dalam bahasa Arab itu dinamakan al-maharoh. Nah, al-maharoh sendiri ini indikatornya ada 4. Yang pertama itu adalah menyimak atau alistima, kemudian ada berbicara atau al-kalam, lalu kemudian ada membaca atau kiroah, dan yang terakhir adalah menulis atau al-kitabah. Nah, yang pertama yaitu menyimak atau alistima, yaitu mencakup kemampuan untuk memahami apa yang dikatakan orang lain dalam bahasa Arab saat mereka berbicara. Ini tentunya ya. Ini termasuk pemahaman terhadap aksen atau dialek, kemudian intonasi atau penekanan, dan kosakata dalam konteks lisan. Nah, menyimak sendiri ini adalah indikator atau keterampilan yang paling mudah gitu, karena dia hanya melibatkan indikator atau panca indera, yaitu yang sifatnya reseptor atau menerima, seperti telinga. Jadi al-istima ini dikatakan adalah keterampilan yang paling dasar, yang paling mudah gitu. Jadi sejak awal mungkin kanak-kanak sampai mungkin menjelang remaja ini masih menggunakan yang namanya adalah al-istima, seperti itu. Nah, dalam al-istima ini juga dikatakan oleh para ahli adalah keterampilan yang pasif ya, karena masih banyak menerima dari orang lain gitu. Jadi kalau pembelajaran yang aktif itu malah banyak membaca dan memberi, seperti itu. Jadi menyimak sendiri adalah komponen pasif dari keterampilan berbahasa Arab. Nah, selanjutnya yaitu adalah berbicara atau al-kalam. Nah, berbicara sendiri ini adalah keterampilan yang mencakup tentang kemampuan untuk berbicara dalam bahasa Arab dengan lancar dan jelas. Nah, ini termasuk kemampuan berkomunikasi, berbicara tentang topik yang beragam, dan berpartisipasi dalam percakapan. Nah, tahap kedua yaitu adalah berbicara. Nah, ini berbicara dengan menyimak ini masih berlanjut. Jadi, keberlanjutan menyimak tadi atau mendengar tadi yaitu berbicara. Dan ini saling komplementer, seperti itu. Jadi, adanya sampai pada tahap berbicara ini tadi setelah adanya keterampilan menyimak gitu. Dan ini saling terikat. Jadi ketika
sudah mampu berbicara dengan baik, itu pastinya sudah menyimak dan menyimak dengan menguasai mufrodat, kemudian struktur seperti itu. Jadi berbicara ini adalah tingkat tahap lanjut dari menyimak. Dan selanjutnya adalah membaca. Membaca atau al-qiraah ini adalah kemampuan untuk memahami teks tertulis dalam bahasa Arab seperti artikel, buku, atau berita. Ini mencakup tentang pemahaman teks dan kosakata tertulis. Nah, jadi dalam membaca ini perlu adanya literatur ya. Literatur utamanya yaitu bahasa Arab untuk memahami lebih lanjut tentang keterampilan membaca. Tujuan daripada literatur tadi yaitu untuk meningkatkan kemampuan aktif dalam tahap membaca ini gitu. Nah, yaitu hal ini, kemampuan membaca ini mencakup tentang pemahaman teks dan kosakata tertulis. Jadi orang yang telah mencapai pada tahap ini harus mampu untuk mencapai pemahaman teks-teks, paragraf, wacana dan sebagainya, dan kosakata atau mufrodat yang telah tertulis di dalam literatur Arab tersebut. Jadi ini adalah tahap lanjutan. Jadi setelah dia mampu menguasai mendengar, kemudian dia setelah mampu menguasai uh, berbicara, selanjutnya yaitu adalah membaca. Dan ini tadi adalah tahap-tahap yang saling sama-sama komplementer ya, sama-sama tidak bisa dipisahkan seperti itu. Jadi ke tahap membaca ini juga perlu tadi adanya tahap 1 dan 2 yaitu mendengar dan berbicara. Nah, selanjutnya yaitu adalah tahapan menulis atau alkitabah. Nah, keterampilan menulis ini mencakup tentang kemampuan untuk mengekspresikan pemikiran, ide, atau informasi dalam bentuk tulisan dalam bahasa Arab. Nah, ini melibatkan pemahaman tata bahasa, struktur kalimat, dan penggunaan kosakata yang tepat. Nah, jadi alkitabah ini sendiri adalah tahap akhir dalam penguasaan keterampilan. Nah, banyak para ahli yang mengatakan bahwasanya kemampuan menulis ini adalah kemampuan yang susah karena hampir melibatkan seluruh indera gitu, seperti pikiran yang harus matang, kemudian keterampilan sebelum-sebelumnya juga harus sudah final dan lain sebagainya. Jadi keterampilan menulis ini perlu banyak faktor pendukung karena menulis ini melibatkan banyak hal seperti itu dan mencurahkan juga banyak hal. Nah, dan dalam menulis ini mengekspresikan ini tadi yaitu pemikiran, ide, informasi dalam bentuk tulisan dan dalam bahasa Arab. Nah, ini tuh melibatkan tentang pemahaman tata bahasa atau qawaid, kemudian struktur kalimat, kemudian penggunaan kosakata yang tepat atau mufrodat. Jadi ini adalah kemampuan yang dibutuhkan seseorang pembelajar bahasa Arab untuk menguasai tentang pembelajaran bahasa Arab. Dan ketika sudah sampai pada titik ini, yaitu menulis, maka dia bisa dikatakan sudah menjadi seseorang yang pandai dalam hal keterampilan berbahasa Arab seperti itu. Nah, selanjutnya adalah efektivitas metode pembelajaran bahasa Arab. Nah, efektivitas pembelajaran adalah ukuran keberhasilan dalam mencapai tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan. Jadi, ini adalah tentang capaian pembelajaran atau tujuan pembelajaran yang perlunya adanya efektivitas, yaitu suatu hal yang mencakup tentang sejauh mana pembelajaran itu mampu dicapai dalam waktu yang telah direncanakan atau ditetapkan. Nah, ini itu mencakup sejauh mana proses pembelajaran ini berhasil memanfaatkan sumber daya baik itu manusia atau sumber daya alam yang di sini adalah alat bantu seperti mungkin adalah LCD, laptop dan lain sebagainya. Kemudian
dan untuk mencapai tujuan operasional atau mencapai tujuan daripada pembelajaran. Nah, efektivitas ini berkaitan dengan pelaksanaan tugas pokok, tercapainya tujuan, ketepatan waktu, dan partisipasi aktif dari semua pihak yang terlibat. Jadi, indikator-indikatornya ini ada beberapa, yaitu ini tadi, pelaksanaan tugas pokok, tercapainya tujuan, ketepatan waktu, dan partisipasi aktif dari semua pihak yang terlibat. Jadi, efektivitas ini dapat tercapai apabila indikator-indikator ini dilaksanakan dengan baik dan maksimal, sehingga tercapainya tujuan pembelajaran yang maksimal pula. Nah, beberapa aspek yang mengindikasikan efektivitas suatu program pembelajaran ini meliputi yang pertama ada aspek tugas atau fungsi, kemudian yang kedua ada aspek rencana atau program, kemudian yang ketiga ada ketentuan dan aturan, dan yang keempat ada tujuan dan kondisi ideal. Nah, untuk menilai efektivitas suatu program ini harus ada aspek ini, yaitu aspek tugas, aspek rencana, dan lain sebagainya ini untuk melihat sejauh mana efektivitas pembelajaran ini dapat dicapai dalam waktu yang telah direncanakan, sehingga diharapkan tidak molor dan ya berjalan sesuai rencana yang telah ditetapkan. Jadi perlunya aspek-aspek harian atau tugas-tugas mungkin atau juga mingguan yang perlu direncanakan agar sesuai tujuan pembelajaran dan sesuai waktu yang telah ditetapkan. Nah, efektivitas dalam efektivitas dalam pendekatan pembelajaran tertentu dapat diukur berdasarkan jumlah peserta didik yang berhasil mencapai tujuan pembelajaran dalam waktu yang telah ditentukan. Nah, efektivitas ini bisa dilihat dari sejauh mana jumlah peserta didik yang berhasil mencapai tujuan pembelajaran dalam waktu yang tentunya telah ditentukan oleh sang pendidik. Jadi, semakin banyak peserta didik yang lolos, yaitu lolos dari aspek ketercapaian sang pendidik ini, maka dia proses pembelajaran itu bisa dikatakan efektif. Sehingga hal tadi, tujuan daripada efektivitas metode pembelajaran bahasa Arab ini adalah untuk tercapainya tujuan pembelajaran ini sendiri, yaitu untuk agar siswa-siswa ini berhasil untuk menguasai pembelajaran bahasa Arab. Dan selanjutnya adalah studi kasus. Studi kasus metode pembelajaran bahasa Arab yang telah diterapkan di SMP Islam Al-Hadi Mojo 8 Sukoharjo adalah metode eklektik atau thoriqah al-intiqaiyah, yaitu yang menggunakan 2 atau lebih metode dalam pengaplikasiannya, sehingga proses pembelajaran lebih banyak ditekankan pada kemahiran bercakap-cakap, menulis, membaca, dan mendengar. Jadi, metode eklektik ini sendiri ini melibatkan banyak aspek-aspek, yaitu al-maharah tadi atau keterampilan berbahasa Arab, seperti bercakap-cakap, menulis, membaca, dan mendengar. Jadi, dan juga metode eklektik ini adalah metode yang menggunakan 2 atau lebih metode dalam pengaplikasiannya. Jadi dalam penerapannya ini menggabungkan banyak metode agar apa? Agar tercapainya kebutuhan siswa ini terhadap pembelajaran bahasa Arab ini tercukupi. Jadi guru mampu untuk mencukupi kekurangan metode-metode, karena setiap anak ini terkadang memiliki metode-metode yang berbeda, sehingga perlu adanya metode eklektik ini sendiri. Nah, cara untuk mencapai metode pembelajaran bahasa Arab yang maksimal di SMP Islam Al-Hadi ini dilakukan dengan teknik mengulang-ulang kosakata atau takrir, kemudian percakapan sederhana, dan menambah kosakata atau hiwar setiap pekan, serta diberikannya penugasan mandiri untuk menambah hiwar di rumah. Guru dalam hal ini mengakomodir kebutuhan siswa baik di tingkat awam sampai mahir dengan memaksimalkan 4 keterampilan berbahasa Arab atau al-maharah yang dipergunakan untuk menunjang kegiatan pembelajaran yang secara konsekuen. Jadi di SMP Islam Al-Hadi ini
beberapa metode, yaitu tadi teknik mengulang dan lain sebagainya, dan teknik menambah juga, menambah kosakata. Nah, guru itu menekankan tentang perlunya meningkatkan pembelajaran siswa. Ini tidak hanya kepada siswa tapi juga kepada orang tua siswa gitu. Dan di sini guru mengakomodir kebutuhan siswa terhadap bahasa Arab, pembelajaran bahasa Arab ini dari tingkat awam sampai mahir dengan tadi memaksimalkan 4 macam al-maharah berbahasa Arab yang dipergunakan untuk menunjang kegiatan pembelajaran secara konsekuen. Nah, selanjutnya dalam studi kasus di SMP Islam Al-Hadi Mojolaban Sukoharjo ini ditemukan beberapa masalah terkait dengan metode pembelajaran bahasa Arab. Masalah-masalah yang kami temukan antara lain yang pertama adalah adanya siswa-siswi kelas 7 yang belum bisa membaca dan menulis huruf-huruf Arab dan kesusahan menghafal mufrodat. Hal ini dalam beberapa kasus disebabkan karena beberapa anak tidak berasal dari sekolah model Islam dari sekolah dasarnya. Padahal dalam pembelajaran bahasa Arab ini sudah dimulai semenjak kelas 7 gitu. Jadi ini sangat tertinggal seperti itu. Nah, solusi yang ditawarkan oleh guru yaitu setelah selesai pembelajaran atau mata pelajaran ini diadakan sesi BTA atau belajar baca tulis Al-Qur'an. Jadi para guru ini mendata anak-anaknya atau siswa-siswinya yang belum lancar untuk membaca Al-Qur'an seperti itu. Ini untuk belajar bersama guru-guru yang lain gitu. Dan bisa dikatakan lumayan banyak ya yang belum bisa membaca dari siswa-siswi yang kelas 7 seperti itu. Juga kelas 8 juga beberapa ada. Kemudian solusi yang lain yaitu setelah pembelajaran usai atau setelah kegiatan mata pelajaran bahasa Arab ini usai, biasanya guru atau pendidik ini memberikan tugas kepada siswa-siswinya itu untuk menambah mufrodat yang kurang. Jadi semisal mufrodat yang diberikan guru kurang, maka sang anak diperintahkan untuk menambah mufrodat. Dan hal ini perlunya ditulis. Jadi tadi al-maharah atau keterampilan berbahasa Arab ini dimaksimalkan dalam hal ini, yaitu al-kitabah atau menulis. Jadi dia membaca dan juga menulis. Nah, kemudian masalah kedua adalah kurangnya tenaga pengajar bahasa Arab di sekolah tersebut. Nah, yang kami temui di sekolah tersebut ini hanya terdapat 3 pengajar bahasa Arab. Nah, solusinya yaitu tadi selain sang guru atau pendidik atau pengajar tadi memberikan penugasan setelah mata pelajaran, juga pengajar memberikan arahan kepada orang tua siswa untuk mengajarkan membaca huruf-huruf Arab di rumah. Jadi sang guru memberikan arahan agar sang orang tua itu juga turut berpartisipasi aktif dalam mengajari anak-anaknya. Jadi perlu adanya peran orang tua siswa juga yang tinggi seperti itu. Nah, dan juga dalam beberapa bulan atau beberapa tahun itu di SMP Islam Al-Hadi ini ada tambahan bantuan pendidik, baik itu dari mahasiswa dan atau pertukaran guru dengan SMP lainnya seperti itu. Jadi beberapa ada seperti kalau mahasiswa ya PPL dan lain sebagainya seperti itu. Nah, di situ dalam beberapa juga ada juga mengajari tentang pembelajaran bahasa Arab gitu. Jadi pengajaran di sini lumayan terbantu dengan adanya mahasiswa yang mungkin itu MBKM, mungkin itu PPL dan lain sebagainya seperti itu. Jadi tapi yang menjadi masalah adalah hal tersebut tadi tidak berlangsung secara lama gitu. Jadi
ya mau tidak mau solusi yang tadi adalah memberikan penugasan setelah mata pelajaran usai. Nah, selanjutnya yaitu adalah masalah ketiga, pemangkasan jam mata pelajaran bahasa Arab di SMP Islam Al-Hadi Modul 8 dari semula 2 jam dipangkas menjadi hanya 1 jam. Nah, ini tentu menjadi keprihatinan berdasarkan riset yang telah dilakukan oleh pengajar di sana, yaitu banyak anak yang kurang suka terhadap pelajaran bahasa gitu dan malah lebih suka pelajaran tahfidz. Nah, alasan pemangkasan 2 jam menjadi 1 jam ini tadi juga karena ada mata pelajaran baru yaitu tahfidz gitu. Banyak anak-anak yang mengikuti ekstra tahfidz ini dan ya itu tadi pelajaran bahasa Arab sendiri dipangkas menjadi hanya 1 jam saja. Nah, tentunya ini sangat miris ya karena uh, ya yang mulainya 2 jam menjadi 1 jam. Ini kan tentu mengurangi porsi bahasa Arab di siswa SMP Islam Al-Hadi itu sendiri. Jadi menjadi tumpulah dalam hal berpikir tentang al-maharah dalam pembelajaran bahasa Arab. Jadi solusi yang diberikan oleh guru di sana yaitu adalah tadi memberikan penugasan di akhir sesi pembelajaran. Jadi diharapkan dengan hal itu siswa menjadi lebih proaktif dalam belajar mandiri di rumahnya masing-masing, seperti itu. Nah, selanjutnya kami menampilkan lampiran yang berupa foto-foto terkait dokumentasi di SMP Islam Al-Hadi Modul 8. Nah, di sini terlihat dengan jelas terkait tentang pembelajaran bahasa Arab, yaitu sudah mencakup 4 al-maharah atau keterampilan berbahasa Arab. Nah, yang kiri atas itu membaca atau al-qiraah, kemudian yang kanan atas itu membaca dan juga mendengar al-qiraah dan juga al-istima'. Yang kiri bawah itu juga membaca dan juga mendengar. Kemudian yang kanan bawah itu menulis dan juga membaca dan juga melibatkan juga menyimak. Jadi sudah sangat fair ya antara keempat al-maharah tadi sudah ada di SMP Islam Al-Hadi. Tinggal dimaksimalkan terkait waktu, kemudian metode dan lain sebagainya. Dan memang metode yang digunakan oleh guru itu ada banyak ya. Jadi kesimpulan kami ini dalam SMP Islam Al-Hadi Modul 8 ini adalah metode eklektik. Baik, mungkin cukup sekian dari apa yang bisa kami sampaikan. Saya Yusuf Narwayudi dan teman saya yaitu Vina Febriandi mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada kesalahan kata maupun kalimat yang mungkin kami tidak ketahui. Mungkin cukup sekian dari kami. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.